Iklima, olahraga yang Iklima sukai apa? Senam. Wow, senam yang Iklima sukai apa? Oh, senam Aku Cinta Indonesia. Iklima suka ya senam ya? Oke deh. Halo Sultan. Sultan suka olahraga apa? Senam. Oh, kenapa kok Sultan suka olahraga senam? Oh, biar bisa bikin badan sehat. Oke, terima kasih Sultan. Queen Bee senang olahraga apa Queen Bee? Senam. Terus Queen Bee sukanya senam apa? Senam sehat. Oh iya, yang senam irama Aku Cinta Indonesia ya. Suka ya yang ada yuk berlari gitu ya. Oke deh. Halo Rafif. Bu Guru mau tanya boleh? Rafif suka olahraga apa? Senam. Kenapa kok Rafif suka senam? Sehat ya? Oh iya. Terus kenapa lagi? Ya. Oh, olahraga. Oke, terima kasih ya Rafif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Alhamdulillah syukur. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Salam beriring salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
tergolong umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Isnaini selaku pimpinan PAUD Aisyah 1 Pringsewu, dan saya sayangi para rekan Dewan Guru atau teman sejawat saya di TK Aisyah 1 Pringsewu yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk dapat berkumpul bersama. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, berkenaan dengan program P5 yang akan kita laksanakan di akhir semester 1 ini, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas belajar sekolah kita yang mana kita ketahui bersama, yang sejauh ini kita beri nama komunitas Aisyah Ceria, cerdas, reflektif, dan aktif. Oke, baik. Pada rencana tindak lanjut ini, program yang akan kita usung pada kegiatan P5 ke depan yaitu FESIMA, Festival Senam Irama. Baik, selanjutnya apa yang melatar belakangi tentang kegiatan FESIMA ini, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bersama, di TK Aisyah 1 Pringsewu pada tahun ini kita terdapat sebanyak 223 murid, di mana dari 223 peserta didik ini yang sangat beragam sekali dari suku, budaya, serta adat istiadat. Peserta didik di sini memiliki karakteristik yang aktif dan kreatif. Begitu juga dengan komunitas belajar di sekolah kita ini memiliki antusias terhadap kegiatan fisik yang sangat baik. Berdasarkan pemetaan aset sekolah juga memiliki fasilitas olahraga yang cukup memadai, serta dukungan dari ibu kepala sekolah dan juga dari komunitas sekolah. Kondisi kesenjangan atau kebutuhan dari survei awal, banyak orang tua dan peserta didik yang mengungkapkan kebutuhan akan kegiatan untuk menjaga kesehatan mentalnya dan fisik. Itu sangat kurang sekali. Maka program senam rutin yang melibatkan seluruh komunitas belajar atau komunitas sekolah ini akan kami adakan. Baik, selanjutnya tujuan program FESIMA. Tujuan program yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui aktivitas olahraga. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, jika fisik motorik peserta didik terasah, maka anak-anak akan mendapatkan kebutuhan dari segi kesehatannya. Kemudian tujuan selanjutnya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Dengan kegiatan FESIMA ini, kita harapkan bahwasanya peserta didik mampu memahami apa itu pentingnya kebugaran dan kesehatan badan. Selanjutnya, dari kegiatan FESIMA ini tujuannya mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetensi sehat. Karena FESIMA ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelompok, jadi yang diharapkan adalah anak-anak itu dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kegiatan olahraga. Itu tadi beberapa tujuan dari program FESIMA, Festival Senam Irama. Selanjutnya ada pencapaian yang akan diharapkan implementasi dari tujuan tadi. Yang pertama, peserta didik mampu memperagakan gerak senam irama dengan baik. Jadi dengan adanya FESIMA ini kita akan berusaha bahwasanya peserta didik itu dapat melaksanakan senam irama dengan baik. Selanjutnya peserta didik mampu meningkatkan kepemimpinan dalam kelompok dengan baik. Melalui FESIMA juga kami atau kita sebagai seorang pembelajar berharap bahwasanya peserta didik kita memiliki karakter sebagai seorang pemimpin, meskipun itu dalam lingkup yang kecil dalam kelompok senam. Oke. Selanjutnya peserta didik mampu berkolaborasi dalam anggota kelompok dengan baik. Jadi di sini berkolaborasinya anak-anak adalah
mereka bisa kompak satu dengan yang lainnya dalam melakukan senam dalam satu tim itu. Jadi tidak dulu-duluan, tidak pinter-pinteran. Jadi mereka akan mengemas tim mereka menjadi tim yang solid. Nah, disitulah wujud kolaborasi mereka. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu mengambil keputusan dalam kelompok secara tepat ketika berpartisipasi di dalam aktivitas jasmani. Di sini peserta didik mampu dalam kelompok mereka akan memutuskan, oh saya yang di depan, coba kamu yang di depan atau saya yang di belakang. Jadi mereka bisa berkolaborasi secara utuh. Meskipun kita masih di usia fase fondasi, tapi kita berusaha menciptakan karakter di mana anak-anak itu bisa mengambil keputusannya sendiri secara kelompok, jadi tidak individual. Karena di sini kita secara tim, kita berusaha menumbuhkan karakter di mana anak bisa mengambil keputusan secara adil dan merata atas kerjasama mereka dalam satu tim. Baik, di sini setelah capaian yang kita harapkan ada langkah-langkah dalam FESIMA, dalam Festival Senam Irama. Langkah yang pertama, melaksanakan pembelajaran P5 dengan konten senam irama ceria dengan panduan perangkat pembelajaran. Jadi, kedepannya selama beberapa minggu ke depan, ibu guru semua akan melaksanakan serangkaian kegiatan P5 yang sudah kita rancang bersama, di mana ada senam irama. Jadi di kelas masing-masing nanti setiap kelas akan menampilkan senam latihan senam, boleh dipilih. Ada senam irama ceria, ada senam cerdas ceria, ada senam irama Indonesia Bahagia. Jadi setiap kelas itu akan melakukan pembelajaran di kelasnya masing-masing tentang apa itu konten senam irama. Selanjutnya, langkah yang kedua, berkolaborasi dengan semua tim P5 untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan P5 berbasis proyek, yakni FESIMA. Jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita di kelompok belajar, bahwasanya setelah kemarin kita membuat rencana pembelajaran, sekarang kita melakukan rencana tindak lanjut bagaimana program-program yang kita rencanakan pada P5 yang akan datang supaya dapat terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan sukses sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat bersama. Yang ketiga langkahnya yaitu melakukan pantauan dan evaluasi sampai kegiatan gelar karya untuk penampilan peserta didik dalam kegiatan praseria. Jadi setelah nanti kita berkolaborasi, tim dari P5-nya akan melakukan pantauan dan evaluasi sejauh mana kesiapan ibu guru semua dalam mempersiapkan gelar hasil karya nanti, yaitu FESIMA, Festival Senam Iramanya. Nah, di mana nanti para koordinator P5 akan mengecek di setiap kelas masing-masing bahwasanya sudah siapkah anak-anak untuk menampilkan senam iramanya pada Festival Senam Irama, dan yang akan dicek setiap hari Rabu ya Bu ya. Kan kegiatan kita kalau senam hari Rabu yaitu Rabu senam sehat ceria, jadi raseria. Baik, selanjutnya ini ada struktur organisasi program P5. Sebagai kita ketahui bersama bahwasanya dalam kelompok belajar kita sudah terbentuk ada ketua, ada wakil dan penanggung jawab. Tentunya penanggung jawab kita adalah Ibu Isnaini selaku kepala sekolah. Dan untuk kegiatan P5 ini ada di bawahnya KBS, kelompok belajar sekolah. Jadi untuk kegiatan P5 ini kita ada strukturnya. Saya Noviana selaku ketua kegiatan program P5. Kemudian koordinator umum yang sudah ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah adalah Ibu Ida Dwi Lestari sebagai koordinator P5 secara umum. Kemudian untuk koordinator proyek kelompok A1 ada Ibu Novita Nurhayati. Untuk koordinator proyek A2 ada Ibu Sylvia Dea Adinda. Dan koordinator proyek A3 ada Ibu Estiasi. Di mana struktur organisasi ini atau tim-tim ini yang akan mensukseskan kegiatan Festival Senam Irama atau proyek kita.
Baik, ibu-ibu semuanya, setelah kita melakukan pembuatan perencanaan pembelajaran tentang P5, sebelum kita melaksanakan hal itu semua, kita memetakan aset yang ada di sekolah kita. Dari sekolah kita ini ada beberapa aset yang sudah dipetakan. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia di sini pemanfaatannya adalah yang pertama, kepala sekolah selalu mendukung secara penuh program apa yang sudah kita rencanakan bersama di kelompok belajar TK Aisyah Prinsewu. Kemudian para guru yang mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek P5 dengan melihatkan minat dan bakat peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian murid atau peserta didik kita yang aktif dan sangat luar biasa ya Bu, mereka sangat antusias dalam kegiatan olahraga. Rata-rata anak-anak itu senang, semangat kalau mau senam. Kenapa Bu? Karena belajarnya di halaman, di outdoor ya. Oke, selanjutnya setnya manusia ada wali murid yang selalu memberikan dukungan penuh kepada kita selaku pendidik dan kepada peserta didik. Jadi dari aset manusia itu kita memiliki beberapa, yaitu kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan murid serta wali murid. Nah, dengan aset ini mudah-mudahan dapat mendukung program kegiatan P5 yang akan kita laksanakan di akhir semester ini. Aset selanjutnya yaitu aset sosial. Di sini aset sosialnya ya antara kita ya ibu-ibu ya, kita bisa berkolaborasi dengan baik antara pihak sekolah dengan wali murid sehingga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran di luar sekolah atau di luar kelas ini. Kemudian kegiatan olahraga ini dapat dilakukan oleh semua komunitas sekolah termasuk orang tua, peserta didik, kemudian pendidik, dan semua aspek yang ada di lingkungan sekolah seperti bude juga itu ya, bude kan juga merupakan salah satu bagian dari kita. Kemudian selanjutnya kolaborasi antar peserta didik dalam senam, dalam tim. Nah, itu merupakan aset sosial Bu buat kita, dimana jika peserta didik itu dapat berkolaborasi dengan baik, berarti pendidikan karakter kita tentang sosial itu tertanam pada diri peserta didik kita, dan itu merupakan salah satu aset yang penting bagi kita. Jadi interaksi sosial yang baik akan mensukseskan kegiatan kita dan akan menumbuhkan karakter sosial yang baik juga terhadap peserta didik. Selanjutnya aset yang kita punya yaitu aset agama dan budaya. Di sini aset agama yang kita ambil. Jadi seperti biasa pembiasaan sebelum kita melakukan kegiatan apapun di sekolah, kita akan selalu melakukan kebiasaan yaitu berdoa. Begitu juga yang akan dilakukan kita ketika kita akan melakukan senam. Biasanya di senam irama itu kan ada sebelum melakukan senam sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di situ adalah salah satu aset penanaman agama dan budaya pada diri peserta didik kita. Kemudian guru memastikan peserta didik melakukan doa bersama sebelum melakukan kegiatan P5 ketika kita nanti akan gelar karya. Selanjutnya yaitu aset fisik. Aset fisik seperti yang ibu-ibu ketahui bersama, kita memiliki aset fisik yang luar biasa yaitu kita memiliki halaman sekolah yang insya Allah muat untuk menampung peserta didik kita pada saat melaksanakan kegiatan festival senam irama kemudian hari. Kemudian ada beberapa yaitu ada sound system, kita punya wifi, dan yang itu semuanya akan menunjang kegiatan festival senam irama. Selanjutnya aset lingkungan. Alhamdulillah kita berada di lingkungan alam yang sangat mendukung. Jadi
kita itu dibilang di daerah perkotaan, ya enggak, di daerah pedesaan juga tidak. Jadi kita di tengah-tengah di lingkungan yang sangat kondusif, yang sangat harmonis, dan lingkungan alamnya juga sangat mendukung untuk melakukan kegiatan festival senam irama. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Kemarin kita juga sudah melakukan beberapa evaluasi tentang perencanaan pembelajaran musik yang sudah kita buat, namun tidak semuanya bisa hadir ya Bu ya. Jadi rencana evaluasi kegiatan kelima senam irama ceria ini dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran di akhir jam pembelajaran ini bersama peserta didik di dalam kelas. Maksudnya evaluasi bersama peserta didik, kita akan merefleksikan bahwasanya apakah peserta didik sudah menguasai tentang senam yang kita ajarkan tadi, atau peserta didik sudah ingin memilih senam yang lainnya, atau bagaimana. Itu merupakan salah satu evaluasi. Kemudian evaluasi yang dilakukan lainnya yaitu evaluasi secara rutin tentang kegiatan P5 setelah tema proyek diselesaikan. Jadi nanti setelah kita melaksanakan festival senam irama atau kita melaksanakan gelar karya, kita akan evaluasi apakah kegiatan kita sudah terlaksana dengan baik, apakah semua kebutuhan peserta didik sudah terpenuhi, ataukah program-program yang kita rencanakan sudah dilaksanakan semua. Ini nanti akan kita evaluasi setelah kita melakukan gelar karya tema proyek P5. Baik, selanjutnya pasti ya Ibu, di setiap proyek atau di setiap kegiatan kita akan menemui sebuah tantangan. Tidak dipungkiri, namanya kita manusia itu hanya bisa berencana, tapi kita tidak tahu nanti tantangannya apa, dan jadi di sini kita akan melihat beberapa kemungkinan tentang tantangan yang akan terjadi. Yang pertama, kendala yang sering dihadapi yaitu cuaca yang buruk. Kenapa kok cuaca yang buruk menjadi salah satu tantangannya? Karena kegiatan P5 ini insya Allah akan kita laksanakan di luar ruangan, ya. Jadi dengan cuaca yang buruk ini sangat kemungkinan jadi sebuah tantangan. Kenapa Bu? Karena kita pelaksanaannya di bulan Desember. Seperti yang Ibu ketahui, kalau bulan Desember itu curah hujan kita sangat ini ya Bu ya. Jadi ya mau gimana lagi? Kalau memang nanti cuacanya sangat buruk, tidak memungkinkan, nanti kita akan mencari solusi yang lain. Dan kemungkinan tantangan terburuk lainnya listrik padam. Jadi kalau hujan, ada petir atau apa, biasanya gangguan listrik itu sering terjadi, apalagi di daerah Pringsewu yang beberapa waktu lalu sama-sama kita rasakan terjadi pemadaman secara bergilir ya Bu ya. Waktu itu luar biasa sekali, itu sangat menghambat Bu, karena untuk P5 ini yang kita gunakan benar-benar sound system butuh listrik, kemudian WiFi juga butuh listrik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kemungkinan yang lain adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam jangka panjang. Biasanya ada beberapa peserta didik yang mager ya Bu ya, malas untuk bergerak. Jadi mereka itu kurang termotivasi. Lah capek, seperti itu gak enak. Ada ya Bu ya muridnya yang seperti itu. Jadi itu juga salah satu tantangan Bu bagi kita semua. Nah solusinya, solusi yang pertama, ketika tadi terjadi cuaca yang buruk, solusi yang pertama kita lakukan adalah kita punya aula di lantai 3 ya Bu ya. Kita akan melakukan kegiatan P5-nya nanti di aula. Jadi kemungkinan terburuk ya, karena yang kita harapkan ya tidak hujan. Tapi kalau memang pada saat hari H yang sudah ditetapkan hujan, jadi kita akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu kita menggunakan aula di lantai 3. Kemudian tentang pemadaman listrik. Jadi ketika listriknya nanti padam, solusinya yang pertama kita siapkan sound system portable yang sudah kita charge dulu.
Jadi satu hari sebelum gelar karya, nanti tim koordinator KBS P5-nya menyiapkan semua sarana dan prasarananya. Salah satunya adalah itu Bu, ngecas sound system. Kemudian kalau untuk wifi jelas tidak bisa ya Bu ya. Jadi nanti kita minta anggaran dari sekolah untuk beli kuota ya Bu ya, biar nanti bisa ngeplay musiknya. Dan laptop yang akan kita gunakan juga dicas sampai penuh supaya tidak terkendala meskipun nanti listriknya padam. Solusi yang selanjutnya yaitu tentang motivasi peserta didik yang sangat kurang. Sebaiknya kita sebagai guru selalu memberikan apresiasi. Namun apresiasi itu tidak hanya berupa hadiah atau apa ya Bu ya. Kita berupa reward ucapan, wow kamu hebat, wah pintar, luar biasa. Itu merupakan salah satu apresiasi yang sangat dinanti-nantikan oleh peserta didik kita, sehingga peserta didik akan sangat termotivasi untuk melakukan segala kegiatan pembelajaran di sekolah dalam bentuk apapun. Nah, ketika anak-anak akan melakukan kegiatan senam, kita apresiasi Bu. Waktu kita di kelas, anak-anak latihan ya Bu ya, latihan senam. Kalau yang dia masih geraknya masih malas-malas, semangatin Bu. Ayo bisa, adek bisa. Ayo, dikain nanti bisa. Kalau bisa nanti dikasih bintang 5 atau bintang 4. Nah, gitu kan anak akan sangat bangga. Wah, aku harus berusaha dan saya pun dikasih bintang sama guru. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi untuk peserta didik. Baik, selanjutnya. Nah, alhamdulillah dari beberapa rencana tindak lanjut yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa kemungkinan yang belum dipahami oleh ibu-ibu semuanya. Sebelum saya tutup perencanaan ini, boleh jika ada yang akan bertanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya Bu tentang yang solusi yang tadi bahwa cuaca hujan, kan tadi solusinya di aula. Bagaimana jika aulanya tidak memenuhi karena kan muridnya banyak, apakah boleh di kelas masing-masing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Bella. Untuk ini tadi ya Bu ya, ketika kendala cuaca buruk. Jadi ketika kendala cuaca buruk, memang aula kita sepertinya juga untuk gelar karya tidak muat kalau semuanya. Jadi nanti tim koordinator P5-nya nanti akan membagi termin untuk kelompok A1, A2, A3 sesi pertama. Jadi kelompok B di kelas dulu masing-masing. Jadi untuk sesi pertama kelompok A semuanya yang tampil. Setelah kelompok A selesai, baru termin berikutnya kelompok B. Karena kalau di kelas masing-masing Bu Bella, nanti kita festivalnya nggak kelihatan. Yang nonton ya temennya sendiri. Jadi kan kalau kita latihan di dalam kelas, yang nonton sudah temennya dalam kelas. Nah kalau kita gelar karya, itu yang nonton bisa dari kelas lainnya atau terkadang ayah bundanya juga ikut nonton. Jadi seperti itu. Nah jadi solusinya ketika nanti kita di aula, kita bagi 2 termin. Oke? Jadi kelompok A1, A2, A3. Setelah itu kelompok B1, B2 dan B3 untuk melakukan festival senam irama. Jadi semuanya tetap tercover, terlaksana di dalam aula. Cuman memang nanti tim P5-nya agak capek karena 2 termin. Kalau kita di halaman kan 1 termin aja berganti-gantian. Namun ya mau bagaimana lagi karena kondisi dan keadaan seperti itu. Oke Bu Bella? Ya baik, terima kasih. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Cukup, alhamdulillah. Baik, ibu guru semuanya, tim kelompok belajar Aisyah, alhamdulillah. Kegiatan rencana tindak lanjut pembelajaran
kita tentang Proyek P5, di mana kita akan melaksanakan Festival Senam Irama. Alhamdulillah sudah saya paparkan secara gamblang dan alhamdulillah juga ibu-ibu semua sudah memahami. Kita berdoa bersama mudah-mudahan kegiatan P5 kita atau gelar karya kita akan terlaksana dengan baik dan sukses dan anak semua bahagia. Baik, demikian dari saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita bimbing tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua yang berakhlak mulia. Ayo bersatu tangan,
Zara sudah tampil. Tampil apa tadi? Senang. Senang tidak? Senang. Wah, kalau senam jadi Zahra sehat. Zahra tadi senang, malu nggak dilihat sama teman-teman? Hebat, keren. Tas dong. Hai Kayla. Hai. Kayla sudah tampil? Sudah. Wow, Kayla senang tidak di festival senam ini? Wah, senang. Jadi sehat ya? Oke, terima kasih Kayla. Sehat ya? Ini Bu, setelah kegiatan Penima, Festival Senam Irama atau Pesima, saya ingin meminta Bu Dinda untuk memberikan umpan balik dan evaluasi tentang program kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan. Baik, Bu. Kegiatan Pesima itu, Festival Senam Irama, alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan baik. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim koordinator P5 atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih Bu. Kemudian evaluasi untuk kedepannya gimana Bu? Ada nggak kekurangannya dan Iya, kalau dari saya pribadi sepertinya kalau kedepannya lebih baik kita dari tim itu membuat panggung kecil untuk anak-anak supaya anak-anak ketika melaksanakan festival itu lebih merasa sedang perform. Oke, baik.